Impian, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Nah, hari ini nih saya bakal ngunjungin sebuah rumah yang sebenarnya luasnya nggak begitu luas ya, sekitar 100 meter persegi. Nah, cuman di dalam rumah ini nih bisa punya banyak ruang dengan fungsi yang berbeda. Gimana caranya ya? Ya udah kita ketok yuk yang punya rumah. Permisi. Sahabat Rumah Impian, mewujudkan sebuah rumah idaman tentu tak lepas dari karakter atau hobi sang pemilik rumah. Nah, termasuk rumah yang satu ini nih. Berawal dari sebuah hobi, sang pemilik membuat rumahnya dengan konsep bright open space, di mana sebagian dinding rumahnya menggunakan kaca. Lahan yang tak begitu luas juga disiasati dengan mengurangi penggunaan divider atau sekat permanen sehingga rumah ini tampak lapang. Kecil bukan berarti sempit atau sedikit loh. Nyatanya rumah ini mampu menampung semua aktivitas sang penghuni rumah, mulai dari bekerja, beristirahat, hingga melakukan hobi. Adalah Adi, sang pemilik rumah ini. Berawal dari keinginannya mengakomodasi seluruh aktivitas dia dan sang istri, Adi sengaja memilih lahan dengan kontur yang meninggi. Adi dan sang arsitek kemudian bersama-sama mendesain rumah impiannya sehingga terciptalah bright open space. Tanah yang tinggi ia respon dengan membuat bangunan ke atas, bukan ke bawah atau basement. Hal ini dilakukannya demi memuaskan hobi astrofotografinya. Adi bahkan sengaja membuat koridor khusus untuk teleskopnya. Dengan cara ini, polusi cahaya dapat dieliminasi dan mereka bisa mendapatkan gambar-gambar astronomi yang cantik. Untuk memanjakan mata telanjang, Adi mengganti sebagian dinding beton rumah menjadi kaca. Alhasil, meski berada di dalam rumah, sang penghuni tetap bisa menikmati indahnya langit setiap saat. Posisi kaca tidak kita tempatkan frontal pada arah matahari terbit atau matahari terbenam, tapi kita buat menyamping sehingga efek panasnya tidak terlalu langsung terasa. Pengaturan posisi ruang sebenarnya berangkat dari pertama kontur tanah existing dari tanah yang kita miliki, lalu juga kita mempertimbangkan arah matahari di posisi mana pada saat sunrise dan sunset. Nah, selain itu juga waktu itu kita menginginkan halaman yang luas. Nah, karena sisa tanah yang ada untuk membuat halaman yang luas itu bukan berada di posisi belakang rumah, tapi di samping rumah, maka kita coba melakukan eksperimentasi dengan menempatkan ruang keluarga yang juga bisa berfungsi menjadi ruang tamu gitu, atau menyambut tamu. Sedangkan ruang tamu sendiri ditempatkan pada posisi yang tidak terlalu tinggi trafiknya, dan langsung berhubungan dengan kitchen. Inspirasinya sendiri sebenarnya memang kalau saya sih untuk urusan rumah udah pasti ingin supaya bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh istri saya, karena toh nanti yang akan banyak tinggal di rumah juga istri dan anak-anak. Semua dimulai dari hobi kita berdua ya. Kita sering traveling, terus kita sering jalan-jalan, terus ngelihat barang-barang lucu di display, terus ngelihat rumah-rumah orang juga yang unik-unik. Terus kita juga sering foto-foto, fotografi, dan suka fotografi. Jadi makanya dinding-dinding temboknya juga dikonsepin dengan frame-frame yang di mix and match supaya kita bisa display perjalanan-perjalanan kita berdua. Lebih ke gimana kita memadukan barang-barang yang kita sukai pada saat itu, pada saat traveling dengan mood kita, dan kita bawa ke sini untuk jadi kayak semacam memento yang bisa kita ingat lagi gitu. Lebih relaxing time-nya tuh nonton sih. Jadi aku sama Mas Adi sama suami saya sering sekali nonton film. Jadi film-film apa aja, series segala macam. Jadi kita me time-nya nonton film bareng di atas. Makanya ruangan atas tuh dibikin seperti ruangan relax kita dengan TV dan sofa.
Coba, apa yang sahabat rumah impian pikirkan saat masuk ke ruang ini? Meski berada di dalam, namun kesan yang dihadirkan terasa segar ya. Mulai dari keberadaan rumput sintetis di lantai sebagai karpet, serta aksesoris pendukung lainnya seperti tanaman dan lampu tamannya. Yuk kita tanya sama yang punya rumah. Dep, ini kalau boleh tahu nih, sebenarnya konsep dari rumah ini apa sih? Unik banget nih. Konsepnya apa ya? Mix and match. Mix and match. Coba jelaskan itu apa mix and match? Jadi kita kan dulu juga pernah tinggal di luar negeri, di Amerika. Mas Adi tinggal di Eropa. Kebanyakan budaya-budaya yang kita ambil juga dari sana. Tapi kita juga tetap nggak lupa sama sisi ketimuran ya. Makanya kita bikin open dan kekeluargaan seperti ini. Oh gitu. Cuman kayaknya kalau tamu datang ke sini kayaknya agak-agak bingung. Ini sebenarnya ruang apa sih? Ayo coba, ini adalah ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang apa? Ya, jadi sebenarnya itu yang justru kita harapkan. Ketika orang datang ke sini tuh mereka udah ini apa ya? Nah, itu jadi bahan obrolan pertama gitu. Saya juga bingung tadi duduk di mana sebenarnya. Ini kayaknya bawah tangga ya, Pak ya? Ya. Nah, ini sebenarnya juga ruang bawah tangga ini kan biasanya menjadi ruang yang mati gitu ya, atau pasif. Tapi coba kita kelola supaya ini bisa jadi ruang yang justru memunculkan kekeluargaan, baik itu tamu, tetangga yang datang ke sini atau siapapun gitu ya. Biasanya kita terimanya di sini, dan memang biasanya mereka lebih suka untuk ngobrol di sini gitu, sambil melihat ke langit yang sengaja kita buka lewat kaca, pintu yang juga semuanya dari kaca gitu. Jadi ya ini adalah extended room di dalam rumah yang sebenarnya masih menyisakan experience dari halaman depan. Ini meskipun tidak ada kobaran-kobaran apinya. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kisarannya kalau mungkin nih sahabat rumah impian di rumah juga pengen punya kayak aksesoris perapian kayak gini nih, mahal nggak sih? Enggak, sama sekali enggak mahal. Custom atau beli? Ini kita custom. Custom. Ya, kenapa harus custom? Karena kita lihat komposisi ruangan dulu, lalu kita ukur, ya? Sehingga dia bisa enak dilihat. Nah, membuat ini kan bisa menggunakan kayu bekas, lalu dicat putih lagi gitu. Ini kan sebenarnya bahannya kayu, bukan tembok ya. Gitu. Iya, Anda kreatif sekali dan juga ngirit mungkin ya. Iya, yang pasti itu. Ceiling atau plafon yang tinggi sengaja dibuat agar kesan lega terasa di sini. Tapi ternyata bukan itu saja loh. Dinding yang menghadap ke halaman rumah sengaja dipasang kaca. Adi mengganti beton menjadi kaca di bagian ini untuk mengakomodasi kebutuhan hobinya, yaitu astronomi dan astrofotografi. Ada salah satu spot yang cantik banget, yakni ruang baca. Nah, ini kenapa nih tertarik untuk naruh ruang baca di atas nih biar nggak diganggu orang atau gimana? Sebenarnya ada, selain dari ruang library untuk kita menempatkan buku-buku koleksi kita, ini juga fungsinya untuk kita menempatkan proyektor video yang kita arahkan lewat dinding kaca ke tembok tetangga yang berwarna putih. Sehingga ketika kita tembakkan gambar ke sana, kita bisa memutar film, kita bisa nonton live pertandingan bola. Suasana akan menjadi lebih hidup dan kekeluargaan lagi gitu. Meski tanpa sekat, zonasi tiap ruang tetap terjaga. Pembagian ruang bisa diwujudkan salah satunya dengan menggunakan divider. Nah, yang menarik di sini, Adi memanfaatkan tangga sebagai dividernya. Baja dipilih sebagai rangkanya, sementara anak tangganya menggunakan kayu jati. Ini juga yang menarik di sini bahwa ada tangga nih. Cuman kayaknya tangganya agak berbeda ya, sahabat rumah impian. Kalau tangga yang mungkin kita pada umumnya tangga hanya sebagai tangga. Cuman kalau buat kamu nih, ini kira-kira tangga ini fungsinya buat apa aja sih? Kayaknya multifungsi ya. Ini kan mengingat ada gerabah di dalam sini. Karena ruang yang terbatas, jadi kita memanfaatkan justru ada ruang-ruang yang terselip gitu ya di antara ruang atau fungsi-fungsi yang lain untuk bisa kita jadikan ruang lagi. Di atas jadi library, di sini juga sebenarnya bisa menjadi ruang baca yang lebih
lucu juga gitu. Jadi kalau di atas ini biasanya saya, nah di sini biasanya Debbie. Di sebelah Dewi itu kan berbagi juga. Betul. Ini kan banyak ada rak-rak ambalan-ambalan ini. Saya suka taruh pot-pot saya yang lagi nggak kepake di sini atau buku-buku yang lagi dibaca. Oke. Jadi kepake juga bawah tangganya Buat gitu. storage ya. Nah, ini mungkin buat sahabat rumah impian yang pengen punya rumah ya, mungkin lahannya tidak terlalu besar, juga bangunannya nggak begitu besar, tapi pengen punya ruangan yang banyak. Kayak ini sebenarnya ruangannya banyak ya, ada library, ada banyak deh pokoknya. Nih tipsnya apa sih? Rumah jangan hanya kita jadikan sebagai fungsi tinggal ya, tapi kita harus bisa menjadikan rumah itu sebagai partner yang inspiring.